Namaku Joni. Aku selalu mencintai alam dan tantangannya. Bersama 4 teman dekatku, Rani, Winda, Sarah, dan Andi, kami memutuskan untuk mendaki Gunung Mahagiri. Sebuah gunung yang terkenal dengan keindahannya, tetapi juga penuh cerita mistis. Kami tak terlalu memedulikannya. Siapa sangka pendakian ini akan menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah kulupakan. Kami memulai pendakian pagi-pagi sekali, semangat kami menggebu-gebu. Sepanjang jalan, Winda sibuk mengambil foto, Sarah sesekali bercanda tentang penjaga gunung, dan Andi terus menggoda Rani yang tampak serius memperhatikan jalur. Suasana terasa ringan meskipun hutan di sekitar kami terasa sunyi, terlalu sunyi. Namun suasana berubah saat kami melewati sebuah pohon besar di tengah jalur. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan aku merasa seolah ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Aku menghentikan langkahku. "Kalian dengar itu?" tanyaku, mencoba memastikan. Sarah tertawa kecil. "Apaan, John? Jangan mulai lebay deh." Namun Winda tampak tegang. "Serius, aku tadi dengar suara kayak perempuan menangis." Kami semua diam. Angin kembali berhembus, kali ini membawa bau busuk yang menusuk hidung. "Jangan-jangan ada bangkai binatang," kata Andi mencoba rasional. Tapi dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar bangkai. Setelah melewati pohon itu, perjalanan kami kembali tenang. Tapi perasaan tidak nyaman itu tak pernah benar-benar hilang. Ketika kami sampai di pos 3, matahari mulai tenggelam, dan kami memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat terbuka. Kabut mulai turun, perlahan tapi pasti, menyelimuti seluruh area. Saat kami duduk di depan tenda sambil makan malam, Rani berkata dengan suara pelan, "Kalian sadar nggak? Dari tadi, kita kayak nggak pernah benar-benar sendirian. Aku merasa ada yang ngikutin kita." "Kamu kebanyakan baca cerita horor," jawab Andi sambil menepuk bahunya. Namun malam itu, Rani ternyata benar. Ketika kami bersiap tidur, Winda berteriak dari tendanya. "Ada yang menarik kakiku." Kami semua panik. Aku langsung meraih senter dan berlari ke tendanya. Winda duduk di pojok tenda, menangis sambil memegang kakinya yang gemetar. "Aku nggak bohong, ada tangan dingin yang narik kakiku dari luar," katanya dengan suara gemetar. Aku memeriksa sekitar tenda, tapi tak ada apa-apa kecuali jejak kaki kami sendiri di tanah lembab. Namun saat aku kembali ke tenda, aku mendengar suara langkah kaki berat yang bergerak pelan di sekitar kami. Bukan suara manusia, langkah itu terdengar seperti kaki telanjang yang menyeret sesuatu berat. Andi menatapku, wajahnya berubah pucat. "John, itu apaan?" tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng, tak mampu menjawab. Tak lama kemudian, suara itu berhenti. Tapi, bau busuk kembali muncul, kali ini lebih kuat. Dari kegelapan, aku melihat bayangan tinggi menjulang di balik pepohonan. Sosok itu seperti seorang wanita, tapi tubuhnya memanjang tak wajar, dan matanya merah menyala. Winda mulai berteriak histeris, dan kami semua langsung masuk ke tenda masing-masing, berusaha berlindung. Malam itu terasa seperti selamanya. Suara-suara aneh terus terdengar, langkah kaki, tawa kecil, dan suara bayi menangis. Namun tak ada yang berani keluar tenda hingga fajar menyingsing. Ketika pagi tiba, aku mengumpulkan keberanian untuk keluar. Namun yang kulihat membuat darahku membeku. Di sekitar tenda kami, ada jejak kaki besar dan panjang, lebih besar dari manusia. Di pohon dekat kami, ada kain putih sobek tergantung, berlumuran darah. Aku tahu, ini baru permulaan. Malam yang mengerikan itu meninggalkan kami dalam kondisi yang teramat lelah. Namun keanehan yang kami temukan saat pagi membuat rasa takut menggantikan semua rasa lelah itu. Jejak kaki besar di sekitar tenda dan kain berdarah yang tergantung di pohon adalah peringatan bahwa kami tidak sendirian di gunung ini. Namun waktu berjalan dan kami harus melanjutkan perjalanan ke puncak, berharap bahwa ini semua hanyalah gangguan sementara. Rani, yang sejak awal tampak gelisah, akhirnya bicara. "Kita nggak usah ke puncak. Aku punya firasat buruk. Kita turun aja sekarang." Andi langsung memotong. "Turun? John, ngomong dong ke mereka. Kita udah sampai sejauh ini." Aku yang masih berusaha tenang, akhirnya berkata, "Kita lihat saja nanti. Tapi kalau ada kejadian aneh lagi, kita balik." Kami melanjutkan perjalanan ke atas. Sepanjang jalan,
suasana terasa semakin mencekam. Kabut yang biasanya menipis saat matahari naik, justru makin tebal hingga pandangan kami terbatas hanya beberapa meter saja. Di tengah perjalanan kami menemukan sebuah jalan setapak kecil yang tampaknya belum pernah diinjak siapapun. Jalur utama tertutup longsoran kecil, memaksa kami memilih jalan itu meski hati kecilku sudah menolak. Di tengah perjalanan di jalur sempit itu, Sarah tiba-tiba berhenti. "Kalian lihat itu enggak?" katanya dengan suara bergetar. Kami semua menoleh ke arah yang dia tunjuk. Di antara pepohonan terlihat sesuatu bergerak cepat, terlalu cepat untuk manusia biasa. Aku menyorotkan senter ke arah itu, tapi tak ada apa-apa. "Mungkin cuma binatang," kataku, meskipun aku sendiri tak yakin. Namun setelah berjalan beberapa meter lagi, kami menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Sebuah rumah kecil dari kayu, berdiri di tengah jalur, tak terlihat seperti buatan pendaki atau petugas gunung. Rumah itu sudah lapuk, dengan pintu yang menggantung hampir lepas. Dan di atas pintu itu, ada tanda berbentuk lingkaran merah dengan simbol-simbol aneh. "Ini apa-apaan?" tanya Winda. Wajahnya sudah pucat pasi. Kami memutuskan untuk tidak masuk ke rumah itu. Namun saat kami berbalik untuk pergi, terdengar suara pintu berderit, seolah-olah ada yang membukanya dari dalam. Kami semua langsung menoleh, dan pintu rumah itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Bau busuk yang amat sangat menyengat keluar dari dalamnya, membuat kami semua mundur. "Dengar," bisikku, "kita mundur pelan-pelan. Jangan lari, jangan panik." Namun sebelum kami sempat bergerak jauh, suara tawa kecil mulai terdengar dari dalam rumah itu. Suara itu semakin lama semakin keras, berubah menjadi jeritan yang membuat darahku seakan membeku. Tiba-tiba, dari dalam rumah itu, muncul sesuatu. Sosok wanita dengan tubuh penuh luka, wajahnya tertutup rambut panjang, merangkak keluar dengan gerakan yang cepat dan tidak wajar. Dia mengeluarkan suara serak seperti tertawa, bercampur tangisan. "Kita lari!" teriak Andi, langsung menarik tangan Winda. Kami semua berlari secepat mungkin, tanpa memikirkan arah. Di belakangku aku mendengar suara langkah-langkah berat yang mengejar kami, bercampur dengan tawa histeris. Aku tak berani menoleh. Rasanya hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan kami dari kejaran makhluk itu. Setelah berlari entah berapa lama, kami akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka dengan batu-batu besar. Nafas kami terengah-engah dan Winda hampir pingsan. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sesaat. Ketika aku menoleh, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir muntah. Di batu besar di depan kami, terukir wajah-wajah kami berlima, semuanya dengan ekspresi menderita. Dan di samping ukiran itu, ada darah segar yang menetes pelan, seolah-olah baru saja dilukis oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Aku nggak mau di sini lagi. Kita harus turun sekarang." Rani mulai menangis. Namun ketika kami mencoba mencari jalan turun, jalur yang tadi kami lewati kini hilang, digantikan oleh dinding pepohonan rapat. "Kita terjebak," bisik Sarah dengan suara nyaris tak terdengar. Dan di tengah keheningan itu, suara yang sama seperti tadi terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Pergi, pergi," katanya dengan nada serak, seperti seseorang yang berbisik tepat di telinga kami. Kami semua menoleh serentak ke arah suara itu. Dan di sana, berdiri sosok yang berbeda dari sebelumnya. Tingginya lebih dari 2 meter, dengan tubuh kurus kering seperti mayat, dan kepalanya tertutup kain putih lusuh yang berlumuran darah. Dia tak bergerak, hanya berdiri mematung, tapi keberadaannya membuat udara di sekitar kami terasa menyesakkan. Saat itu, aku sadar. Gunung ini tidak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Kami terpaku melihat sosok tinggi kurus itu berdiri tak jauh dari kami. Udara seketika berubah dingin, menusuk sampai ke tulang. Bau anyir darah kembali tercium, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Rani, yang dari tadi berusaha tegar, tiba-tiba jatuh terduduk sambil menangis. "Aku nggak mau mati di sini!" jeritnya histeris. Andi mencoba menarik Rani untuk bangkit, tapi sebelum dia sempat menyentuhnya, sosok itu bergerak. Bukan dengan berjalan, tapi seperti meluncur, mendekat dengan cepat tanpa suara. Kami semua mundur dengan panik, tetapi langkah kami tersandung akar-akar yang tiba-tiba mencuat dari tanah, seolah-olah gunung ini hidup dan ingin menahan kami. Winda berteriak, "Lari, lari! Jangan lihat ke belakang." Dan kali ini, kami benar-benar kehilangan arah.
Kami berlari, tak peduli kemana, hanya menjauh dari makhluk itu. Namun saat kami merasa sudah cukup jauh, kami malah tiba di tempat yang asing. Sebuah lembah kecil yang dipenuhi dengan kuburan tua. Batu-batu nisan berlumut tertanam miring di tanah. Di antara nisan-nisan itu, terdapat sesajen yang sudah membusuk, dikelilingi lalat. Dan di tengah lembah itu, sebuah pohon besar berdiri dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan, melingkari tanah di bawahnya. Rani mulai berteriak lagi. Kenapa kita di sini? Ini apa? Aku nggak tahu. Kita nggak pernah lewat sini. Balasku, berusaha tetap tenang meskipun tubuhku gemetar. Namun sebelum kami sempat berpikir lebih jauh, tanah di sekitar kami mulai bergerak. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah tanah. Dan benar saja, tangan-tangan kotor dengan kuku panjang mencuat dari kuburan-kuburan itu, menarik tubuh-tubuh yang membusuk ke permukaan. Mereka adalah mayat, tetapi matanya terbuka. Setiap kepala menoleh langsung ke arah kami. Jangan sampai mereka sentuh kalian, teriak Andi, mencoba mengangkat batu sebagai senjata. Tapi apa yang bisa dilakukan batu terhadap makhluk seperti ini? Kami mencoba lari, tapi kuburan itu seperti labirin. Di setiap arah kami melangkah, muncul lagi sosok mayat yang menyeret dirinya keluar dari tanah, bergerak lambat namun pasti. Dari arah pohon besar, terdengar suara lain, suara seorang wanita bernyanyi. Lagu itu seperti mantra, pelan tapi penuh ancaman, membuat kepalaku terasa berat dan pandanganku berkunang-kunang. Ketika aku menoleh ke arah pohon itu, aku melihat sosok wanita lain, berbeda dari yang sebelumnya. Dia duduk di atas salah satu akar besar pohon, mengenakan kebaya putih yang sudah lusuh, dan rambutnya menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya terlihat dari jauh, cantik, tapi terlalu sempurna seperti topeng porselen. Namun saat dia tersenyum, aku melihat deretan giginya yang tajam dan panjang. "Selamat datang," katanya dengan suara lembut namun mengancam. "Kalian telah masuk ke wilayah kami. Tidak ada jalan keluar." Winda tiba-tiba jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbuka lebar, tapi kosong, seperti dia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Sarah berusaha memegangnya, tapi Winda mulai berteriak-teriak dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian semua akan mati di sini. Mati!" Aku dan Andi mencoba menyeret Winda yang meronta-ronta, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa berat, seperti ada yang menariknya dari bawah. Saat aku menunduk, aku melihat akar-akar pohon itu melilit kakinya, menariknya ke arah batang besar di tengah. Aku berusaha menariknya dengan sekuat tenaga, tapi akar itu terlalu kuat. "Johnny, lepasin aku. Jangan biarin aku mati di sini," teriak Winda dengan suara aslinya kembali. Tapi akar itu sudah membelit tubuhnya hingga hanya kepalanya yang terlihat. Dan dalam hitungan detik, dia terseret masuk ke dalam tanah. Kami hanya bisa berdiri mematung, tak mampu berbuat apa-apa. Dia, dia hilang, gumam Sarah yang kini gemetar hebat. "Kita harus pergi dari sini, kita harus keluar sekarang." Namun suara wanita dari pohon besar itu kembali terdengar. Kali ini nadanya mengejek. "Kalian tidak pernah pergi. Gunung ini adalah rumahku, dan kalian adalah tamuku. Bukankah tamu harus menemani tuan rumah?" Aku mulai kehilangan akal. "Apa yang kau mau dari kami?" teriakku. Wanita itu hanya tertawa kecil, suaranya bergema di seluruh lembah. "Aku tidak perlu apa-apa, aku hanya ingin kalian tinggal, selamanya." Dan tiba-tiba, suara itu lenyap. Wanita itu menghilang, begitu pula mayat-mayat yang tadi mengepung kami. Hanya tersisa aku, Sarah, Rani, dan Andi, berdiri di tengah lembah yang kini sunyi. "Kita harus pergi sekarang," bisik Andi. Kami mulai mencari jalan keluar dari lembah itu, meskipun semua terasa seperti labirin tak berujung. Setiap langkah terasa berat, dan setiap sudut terlihat sama. Namun tak peduli seberapa jauh kami berjalan, kami selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon besar itu. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di bawah pohon itu, kini ada 5 gundukan tanah baru, termasuk satu yang masih basah, dengan kain merah menyembul dari dalamnya. Itu kain yang dikenakan Winda. Ketika suara-suara itu mendekat, aku tahu waktu kami hampir habis. Sarah mulai memanjatkan doa sambil menggenggam tangan Rani yang masih menangis.
Andi berdiri dengan tubuh gemetar, menggenggam pisau lipat kecil yang jelas tak akan berguna melawan apapun yang ada di sekitar kami. Di sekitar lembah, kabut perlahan menebal hingga hanya pohon besar itu yang terlihat jelas. Dari kabut, sosok-sosok yang sebelumnya muncul kembali. Wanita di atas pohon, mayat-mayat hidup, dan bahkan sosok tinggi dengan kain putih yang berdarah. Mereka semua muncul, membentuk lingkaran di sekitar kami, mendekat perlahan. Wanita di atas pohon tertawa lagi. Kalian tidak bisa pergi, katanya. Tapi aku tidak kejam, aku akan memberi kalian pilihan. Aku mencoba berbicara meskipun suaraku bergetar. Apa yang kau mau? Apa yang harus kami lakukan agar bisa pergi? Dia tersenyum dengan giginya yang tajam, lalu menunjuk ke arah kami. Satu dari kalian harus tinggal, sisanya bisa pergi. Pilihlah siapa yang akan menyerahkan dirinya pada gunung ini. Kau gila, bentak Andi. Kami tidak akan meninggalkan siapapun. Tawa wanita itu membelah udara, bergema di antara pepohonan. Kalau begitu, kalian semua akan tinggal. Rani mulai menangis semakin keras. Tidak, aku tidak mau mati di sini. Aku tidak mau. Aku merasakan gelombang panik melanda. Waktu kami habis dan kami harus membuat keputusan. Namun sebelum ada yang sempat berbicara, Sarah berdiri. Matanya masih basah oleh air mata, tetapi dia tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Aku akan tinggal, katanya pelan. Kami semua menoleh kepadanya. Sarah, tidak, seruku. Dia hanya tersenyum lemah. Kalau kita semua keras kepala, kita semua akan mati. Kalau aku tinggal, kalian punya kesempatan untuk selamat. Ini sudah cukup. Wanita di atas pohon tampak senang. Bijak sekali manusia kecil. Baiklah, tuan rumah menerima tawaran ini. Andi mencoba menarik Sarah, tetapi akar-akar pohon tiba-tiba mencuat dari tanah, melingkari tubuhnya. Sarah tidak melawan. Dia hanya menatap kami dengan senyuman yang penuh keikhlasan. Pergilah, katanya. Jangan sia-siakan hidup kalian. Saat akar-akar itu menariknya ke dalam tanah, kami hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk antara kesedihan, rasa bersalah, dan keputusasaan. Wanita di atas pohon melambaikan tangannya, dan kabut yang menyelimuti lembah mulai menipis. Pergilah, katanya dengan suara penuh kemenangan. Tapi ingat, gunung ini akan selalu mengingat kalian. Kami bertiga berlari tanpa berpikir, mengikuti jalur yang entah bagaimana kini terbuka. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menoleh ke belakang. Kami hanya berlari, berusaha secepat mungkin meninggalkan lembah dan pohon kutukan itu. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, kami sampai di jalur utama pendakian. Suara langkah kami di atas tanah yang keras terdengar begitu nyata. Berbeda dari kegelapan yang sebelumnya menyelimuti kami. Cahaya matahari pagi menembus pepohonan dan udara terasa lebih segar. Namun ada sesuatu yang berubah. Ketika kami mencapai pos pendakian awal, petugas yang berjaga menatap kami dengan bingung. Kalian dari mana saja? Tanyanya. Apa maksudmu? Tanya Andi, kelelahan. Kami sudah mencarimu selama 3 hari. Tim penyelamat bahkan tidak bisa menemukan jejak kalian. 3 hari? Rasanya kami hanya di sana selama 2 malam. Aku tak menjawab. Kami semua terlalu bingung untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku menoleh ke arah gunung, aku melihatnya lagi. Di kejauhan, di antara pepohonan, wanita itu berdiri, tersenyum ke arahku dengan giginya yang tajam. Dia melambai perlahan, seolah mengingatkanku bahwa ini belum selesai. Hingga saat ini, aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Sarah telah menjadi bagian dari gunung itu, dan kami yang selamat membawa beban yang tak akan pernah hilang. Setiap malam, aku bermimpi tentang pohon besar itu, tentang tawa wanita itu, dan tentang tatapan Sarah saat dia mengatakan, pergilah. Gunung Mahagiri tidak hanya mengambil satu teman kami, tetapi juga sebagian dari jiwa kami. Dan aku tahu, suatu saat, gunung itu mungkin akan memanggil kami kembali.